Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Dava Asika Wardani, NIM 1931-11225 dari kelas PAI 7G. Izin menyampaikan sedikit materi mengenai keabsahan pernikahan atas perjodohan orang tua berdasarkan hak ijbar. Oke, langsung saja. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menjaga kebahagiaan dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Sebagai suatu perbuatan yang ditetapkan oleh agama, maka pernikahan merupakan hal yang sangat sakral baik dari segi agama maupun sudut pandang perjanjian antara suami dan istri. Kesakralan dalam pernikahan ini tentu tidak dapat diganggu oleh berbagai aspek. Nah, ketentuan mengenai hak ijbar bagi wali perlu dikaji kembali guna menjaga sakralitas dalam pernikahan. Kemudian untuk pelaksanaan hak ijbar itu sendiri berimplikasi pada ketidakrelaan sang istri. Padahal tujuan dari pemberlakuan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan ketentraman bagi umat manusia. Nah, dalam kehidupan masyarakat pun masih banyak pro kontra mengenai pelaksanaan hak ijbar. Sebagai penelitian yang berbasis literatur melalui studi pustaka yang ekstensif, tulisan ini bertujuan untuk menyelaraskan kembali problematika keabsahan pernikahan atas perjodohan orang tua berdasarkan dengan hak ijbar. Oke, untuk pernikahan sendiri merupakan salah satu cara yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Dalam agama Islam telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan separuh agama dengan pernikahan. Dalam Islam terdapat hukum yang mengatur tentang pernikahan, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Kedudukan wali menjadi hal yang sangat penting dalam pernikahan karena wali merupakan orang yang berhak atas anak gadisnya dan wali dapat menentukan pernikahan putrinya tanpa sepengetahuan putrinya. Adapun wali di sini yaitu ayah dan kakek dari anak perempuan tersebut. Nah, pernikahan yang ditentukan oleh wali tanpa sepengetahuan anak perempuannya tersebut disebut dengan pernikahan berdasarkan dengan hak ijbar. Nah, pelaksanaan pernikahan ini padahal pada tujuannya diberlakukan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan. Namun ketentuan mengenai hak ijbar ini dapat menemui banyak pro kontra karena dapat dikatakan bahwa pernikahan atas berdasarkan hak ijbar ini sering disebut dengan kawin paksa. Meskipun tidak semua pernikahan atas perjodohan orang tua berakhir dengan tragis, namun ada juga yang berakhir dengan bahagia. Nah, dalam tulisan ini dipaparkan mengenai keabsahan pernikahan atas perjodohan orang tua menurut hak ijbar. Nah, praktik hak ijbar wali yang tidak dapat dibenarkan dalam ranah sosial masyarakat dan pandangan dari berbagai hukum dalam menyikapi pernikahan atas perjodohan orang tua menurut hak ijbar. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian yang berbasis literatur melalui studi pustaka yang ekstensif dengan tujuan berupaya menyelaraskan kembali problematika keabsahan pernikahan atas perjodohan orang tua berdasarkan hak ijbar. Oke, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian literatur melalui studi pustaka yang ekstensif. Nah, penelitian literatur ini dapat disebut dengan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara praktis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur yang berorientasi pada akademik, serta dapat merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Tahapan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik sumber primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian dengan menggunakan referensi primer yaitu Al-Quran dan hadis dan referensi sekunder yaitu ijma ulama. Lanjut untuk pengertian pernikahan. Al-Quran membahas pernikahan secara rinci dalam banyak ayat, kurang lebih ada 104 ayat, baik yang menggunakan kosakata nikah yang terulang sebanyak 23 kali maupun zauji yang dijumpai sebanyak 80 kali. Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut dapat ditentukan dengan prinsip perkawinan. Yang pertama prinsip monogami, kemudian yang kedua prinsip mawaddah warahmah, kemudian yang ketiga prinsip saling melengkapi, yang keempat prinsip muasyarah bil ma'ruf.
sehingga kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangganya penuh dengan kasih sayang. Pernikahan juga bisa dijadikan ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, agama Islam membimbing dan menuntun manusia bahwa hidup itu berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu pernikahan, perempuan tidak dapat menikahkan dirinya, melainkan harus menyerahkannya kepada wali, kecuali perempuan tersebut adalah janda. Bahkan seorang ayah yang berhak memaksa anak perempuannya, meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya tersebut. Nah, yang kemudian dikenal dengan istilah kawin paksa, dengan ayahnya sebagai wali mujbir, wali yang mempunyai hak untuk memaksa. Hal ini kemudian menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Dalam masyarakat pun sering dipercaya bahwa secara turun-temurun dan menjadi ajaran di luar keagamaan bahwa jodoh laki-laki di tangan Tuhan dan jodoh perempuan di tangan orang tua. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian hak ijbar. Hak ijbar adalah hak yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya tanpa harus terlebih dahulu meminta persetujuan darinya. Nah, pernikahan tersebut dianggap sah sehingga tidak boleh ditentang oleh siapapun. Orang yang memiliki hak ini disebut dengan wali mujbir. Semua ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa hak ini berlaku bagi anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, orang gila, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang anak perempuan yang masih perawan, dewasa, dan berakal, di mana mazhab Hanafi tidak memberlakukan hak ijbar atasnya. Sementara jumhur ulama memberlakukan hak ijbar atasnya, sebagaimana memberlakukan hak ijbar atas perempuan yang belum dewasa. Kemudian, kebebasan dalam memilih calon pasangan dalam praktiknya tidak jarang terhalang oleh hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan. Nah, pada dasarnya hak ijbar ini dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang orang tua terhadap anak perempuannya. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang hak ijbar ini dimaknai dengan pemaksaan kehendak terhadap anak perempuan saat memilih pasangan. Fenomena pemaksaan dalam tradisi masyarakat tentu telah mengakar kuat. Terlebih argumentasi mereka disandarkan pada pandangan ulama mazhab Syafi'i yang membenarkan praktek hak ijbar. Pemahaman Imam Syafi'i mengenai hak ijbar dinisbatkan pada hadis yang meriwayatkan tentang perkawinan Aisyah dengan Rasulullah. Nah, pernikahan Aisyah dengan Rasulullah dilakukan oleh Abu Bakar sebagai wali dari Aisyah. Mengenai hadis Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya yang belum balik daripada anak gadisnya. Oleh karena itu, wali boleh menikahkan putrinya meskipun tanpa izin dari putrinya tersebut. Hal inilah yang menjadikan wali mempunyai hak ijbar untuk menikahkan dengan calon pilihan walinya tersebut. Nah, dari pernyataan Imam Syafi'i di atas dapat diketahui bahwa seorang wali lebih berhak atas diri anak gadisnya, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan selama memang belum mencapai usia dewasa atau balik. Hal ini dipandang wajar sebab anak dalam usia belum balik, seluruh tindakan keperdataannya dilimpahkan kepada walinya. Hal ini sebab anak tersebut belum dipandang sebagai cakap hukum. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niati Khairah dari kelas PAI 7G. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang kedudukan wali dalam hal pernikahan, kemudian macam-macam wali nikah, dan juga pandangan hukum Islam tentang keabsahan pernikahan dalam perjodohan orang tua berdasarkan hak ijbar. Yang pertama, kita akan membahas tentang wali dalam sebuah pernikahan. Wali itu secara etimologi merupakan cinta dan pertolongan, kekuasaan dan kemampuan,
secara terminologi merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak tanpa izin orang lain. Sedangkan secara umum, wali merupakan seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas orang lain. Sedangkan dalam pernikahan, orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Nah, dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak sah suatu akad nikah kecuali dihadiri 2 orang saksi dan seorang wali. Nah, sedangkan dalam KHI pasal 19, wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak atas nama mempelai dalam suatu akad nikah. Mengenai syarat laki-laki yang menjadi wali, para fuqaha memiliki beberapa pendapat, yang mana Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Namun pendapat dari Abu Hanifah menyampaikan bahwa wanita boleh menjadi wali nikah dan menikahkan dirinya sendiri, namun dengan catatan jika calon suami tidak sekufu, maka wali berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. Materi yang kedua ialah macam-macam wali nikah. Macam-macam wali nikah terbagi menjadi 2. Yang pertama wali nasab dan yang kedua adalah wali hakim. Wali nasab berasal dari keluarga si mempelai perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hanya ayah, kakek, dan seterusnya yang berkedudukan menjadi wali seorang mempelai perempuan. Nah, sedangkan untuk pendapat dari Abu Hanifah menyatakan bahwa yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali nasab dan kewenangannya hanya bagi perempuan yang dewasa atau stres. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Maliki berpendapat bahwasanya yang berhak menjadi wali mujbir hanya ayah dan wali lain yang telah mendapatkan wasiat dari ayah kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Nah, itu pengertian dari wali nasab. Sedangkan untuk wali hakim, perwalian yang timbul karena orang tua perempuan menolak menjadi wali nikah. Nah, tidak ada atau sebab lain dan tidak mungkin menghadirkan wali nasab ketika si perempuan menjalankan akad nikah. Dalam KHI disebutkan bahwasanya apabila orang tua atau wali dari mempelai perempuan menolak menjadi wali si perempuan tersebut dengan alasan yang syar'i dan majelis hakim peradilan agama memeriksa dan memastikan penolakan dari orang tua tersebut atau ayah kandung, maka majelis hakim menetapkan bahwa kewenangan wali nikah berpindah kepada wali hakim. Materi yang selanjutnya adalah pandangan hukum Islam tentang keabsahan pernikahan atas perjodohan orang tua berdasarkan hak ijbar. Namun kita perlu pahami bahwasanya hukum-hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan juga pendapat para ulama. Yang pertama, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya tidak disebutkan secara jelas tentang ijbar, namun terdapat penjelasan tentang seorang wali, yakni ayah atau kakek, tidak boleh melakukan paksaan dalam menikahkan perempuannya. Hukum tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak boleh dinikahkan seorang yang tidak mempunyai jodoh hingga dimintakan perintahnya, dan tidak pula seorang gadis hingga dimintakan izinnya. Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, bagaimana izinnya?" Jawab Rasulullah, "Diam." Nah, jadi di dalam hadis ini si perempuan dimintai izin. Kemudian apabila perempuan diam, maka jawabannya adalah iya. Nah,
Pendapat yang ketiga atau hukum yang ketiga ialah pendapat dari ulama. Yang pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya hak ijbar hanya milik ayah dan kakek. Persetujuan calon mempelai perempuan menjadi hal yang sangat menentukan, di mana persetujuan dari gadis cukup dengan diamnya, sedangkan jeda harus dinyatakan dengan tegas. Itu menurut Imam Hanafi. Menurut ulama yang kedua, yakni mazhab Maliki atau Imam Maliki berpendapat bahwasanya hak ijbar berlaku untuk perempuan yang belum dewasa. Adanya kekuasaan yang lebih bagi wali dalam hal persetujuan dalam pernikahan. Nah, Imam Malik ini berpendapat bahwa janda jauh lebih berhak memberikan persetujuan pada pernikahannya. Oleh karena itu, hukum meminta persetujuan gadis dalam pernikahan adalah sunnah, bukan wajib. Itu menurut Imam Maliki. Nah, sedangkan pendapat yang ketiga, menurut Imam Syafi'i, berpendapat bahwasanya hak ijbar berlaku bagi anak perempuan yang masih perawan. Namun terdapat 8 syarat, beberapa syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak ada permasalahan nyata antara wali dan juga mempelai si perempuan. Yang kedua, calon suami harus sekufu atau sederajat. Dan yang ketiga, calon suami harus membayar mahar. Nah, hak ijbar ini menurut Imam Syafi'i menjadi milik seorang ayah dan juga kakek dari si perempuan tersebut. Nah, kemudian pendapat ulama yang terakhir, yakni mazhab Hambali, berpendapat bahwa hak ijbar berlaku bagi anak perempuan yang belum dewasa atau masih perawan dengan laki-laki yang akan menikahinya itu sederajat atau sekufu. Nah, itu pendapat empat mazhab tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang keabsahan pernikahan atas perjodohan orang tua berdasarkan hak ijbar. Nah, dari beberapa materi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya berbagai pendapat ulama dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, ulama sepakat bahwasanya hak ijbar tidak berlaku bagi janda. Yang kedua, ulama juga sepakat hak ijbar berlaku untuk perempuan yang belum dewasa atau perempuan gila. Yang ketiga, hak ijbar bagi perempuan yang masih perawan atau dewasa lagi berakal. Dan yang keempat, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menetapkan hak ijbar atasnya, sedangkan ulama mazhab Hanafi tidak menetapkannya. Nah, adanya perbedaan pendapat mengenai hak ijbar wali nikah tentunya menjadi hal yang sangat wajar. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Adapun kesalahan atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.